Hai teman-teman, udah menjelang tengah malam nih, aku belum bisa tidur. Coba-coba buka-buka file lagi ya. Kebetulan aja sih, akhir-akhir ini aku dimintain tolong sama tetanggaku untuk ngajarin anaknya persiapan ASPD. Ya kalau di tempatku nggak banyak sih yang les sama aku, tetanggaku tuh bisa dibilang nggak ada yang les sama aku. Ya paling satu dua anak, itu pun juga datang 1 kali 2 kali udah pada nggak betah sama aku. Mungkin karena aku galak kali ya. Oke. Satu soal, tipe soal yang buat aku tertarik gitu kan. Ya konsepnya sih mudah kalau paham gitu kan, tapi pasti anak-anak akan kesulitan memahami maksudnya seperti apa, terus langkahnya bagaimana gitu. Jadi aku mau coba kasih penjelasan yang sesimpel mungkin untuk tipe soal yang seperti ini nih, ya kan. Nah, dari beberapa kali ketemu dengan anaknya tetanggaku, itu kan ada soal yang bentuknya itu akuarium berbentuk balok atau prisma seperti ini dan berbentuk tabung. Tipe soalnya sama gitu. Jadi kayak gini, Pak Budi itu punya 2 akuarium dengan bentuk dan ukuran seperti ini, kemudian air yang ada di akuarium A dituang ke akuarium B, sehingga air di kedua akuarium itu tingginya sama. Seperti itu. Nah, untuk tipe soal seperti ini yang perlu ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu. Yang pertama, konsep volume itu diperoleh dari luas alas dikali tinggi. Nah, konsep ini dipahami dulu. Apapun bangunnya, entah balok, entah prisma, entah tabung, volume itu luas alas dikali tinggi. Yang kedua, di antara 2 bangun itu ada angka yang sama. Itu pasti. Kita lihat di sini. Di akuarium A dan akuarium B ada yang sama, yaitu 60. Kemudian di poin yang ketiga ada angka yang merupakan kelipatan dari bangun lainnya. Nah, jadi pasti ada kelipatannya. Contohnya apa? Bukan kelipatan ya. Bukan kelipatan. Ya kelipatan sih ya. Contohnya ini nih. Ini 40. Yang di sini 80. 80 itu kan 40 ditambah 40. Atau 2 kali 40. Kan seperti itu. Nah, 3 hal ini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu dipahami. Oke, kita akan langsung masuk. Kita buat dulu. Pakai tabel biar apa? Biar enak. Biar nah, yang di sini sebelum dituang, yang ini setelah dituang. Nah, jadi yang pertama langsung masuk. Volume itu luas alas. Ini dia alasnya nih. Berapa?
40 dikali 60 dikali, ingat tadi tingginya adalah 3/4. Kita masukkan 3/4 dikali tingginya tadi 80. Nah, dituang ke akuarium B. Artinya apa? Di akuarium A masih ada air, di akuarium B ada air. Berarti volume A kita masukkan lagi. Ingat ya. Dikali H. Salah ya. Oke, tak perbaiki dulu. Sebenarnya nggak salah sih, jadi gini. Oke, ini tak rapiin aja dulu biar nggak bingung. Jadi gini. Sebelum ke sini tak tulis di sini. Luas alas kali tinggi. Nah, kemudian yang di sini jangan gitu ya. Oke, tak perbaiki ya. Volume A yang di sini volume A ditambah volume B. Nah, gini. Nah, di volume A itu 40 kali 60 kali H. H itu nanti tinggi yang ditanyakan. Kemudian volume B, luas alasnya nih. Yang 80 langsung kita ganti aja 2 kali 40. 2 kali 40 kali 60 dikali tingginya H. Nah, untuk sebelum dituang dan setelah dituang, nah nanti yang setelah dituang itu satu paket. Angkanya yang sama coret dulu. Siapa? 60 kita coret. Ada lagi angka yang sama. Siapa? Oh, 40, coret lagi. Baru sisanya yuk kita lanjutkan. Kita coret ya, 4 sama 80, ini 20, jadi ini 3 dikali 20, biarin aja. Yang di sini 1H ditambah 2 kali H, yaitu 2H. Nah, ini 3 dikali 20. Yang ini 1H ditambah 2H. Hanya jadi ada, yang ini 1, ini 2, jadi ada 3H. Angka yang sama kita coret. Nah, jadi tingginya sama dengan 20. Sudah. Oke, kita masuk soal berikutnya. Ini masih soal yang sama ini. Ini kita kecilin dulu. Oke. Pak Lukman sama ya, hati-hati, dia mempunyai akuarium tingginya ini 2/3 dari tinggi akuarium. Sama, kita lihat angkanya yang sama dulu siapa nih. 60 yang ini 40, yang ini 80, kita rubah menjadi 2 kali 40. Sama kayak tadi. Tingginya berapa? 2/3. Nanti dikali 2/3. Catat di sini dulu. Kan mau dibawa ke atas. Nggak kelihatan. Oke, kita buat tabelnya. Ini ya. Sebelum
dituang. Yang ini setelah dituang. Nah, masuk ya, ini volume A. Yang di sini volume A ditambah volume B. Yuk naikin lagi. Masuk, ingat ya konsepnya luas alas. Luas alasnya berapa nih? 40 kali 60. 40 kali 60 kali tadi 2/3 dari tingginya berapa? 90. Kita masukkan 90. Volume A 40 kali 60 kali H ditambah volume B yang 80 kita langsung ganti. Nah, 2 kali 40 kali 60 kali H. Yang sama kita coret. Cret. Nah, ada lagi yang sama, ada. Yang ini kita sederhanakan dulu, 3 sama 90, ini 30. Oh, jadi 2 kali 30 sama dengan H ditambah 2 kali H. Nah, 1H ditambah 2H hanya 1 ditambah hanya 2 jadi 3H. Yang ini 2 kali, ini 30. Bisa kita pecah menjadi 3 kali 10. Angka yang sama kita coret yaitu 3. Jadi hanya sama dengan 20. Jawabannya A. Gitu. Gampang kan? Kalau paham konsepnya di awal, berikutnya cepet nyelesainnya. Nah, dilanjut. Nah, bangunnya berbeda. Meskipun bangunnya berbeda, tetap konsep yang pertama, yaitu volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, kita lihat tingginya air berapa nih, jari-jarinya berapa. Aldo mempunyai 2 buah tabung. Tabung A memiliki jari-jari, ini R-nya sama dengan 28. Ingat, pasti ada angka yang sama. Berikutnya ada angka yang merupakan kelipatannya. 28 itu bisa dirubah menjadi 14 kali berapa? Yaitu sama dengan 2 kali 14. Nah, volumenya tabung, V tabung, luas alasnya itu luas lingkaran, yaitu pi kali R kali R dikali sama tinggi. Nah, ini untuk tabung. Yuk kita langsung masuk, kita buat tabelnya. Sebelum, sesudah. Nah, V tabung A. Ini V tabung A ditambah V tabung B. Naikin. Nah, volumenya berapa? Volumenya gimana? Nah, ingat pi itu 22/7. Kita masukkan 22/7. Nanti kalau di SMP itu pi biarkan jadi pi. Tapi karena kalau kalian tak kasih pi, nanti kalian bingung. Karena pi yang kalian pahami itu 22/7. Jadi kita masukkan aja 22/7.
kali jari-jari. Jari-jarinya ambil yang sudah kita pecah. 2 kali 14 dikali 2 kali 14 dikali 2/3. Betul ya, 2/3 ya? Oh enggak, ketinggiannya 40, langsung 40. 40. Volume tabung A, yuk masuk jari-jarinya, luas alasnya dulu. 22/7 dikali 2 kali 14 kali 2 kali 14, hanya tetap H. Tingginya kita ganti dengan H. Ditambah tabung B, 22/7 dikali jari-jarinya 14 masuk, kali 14 kali H. Angka yang sama kita coret. Nah, tak tandai nih. Nih 1, 2, 3, coret. Kemudian 14 nih, 1, 1, 1, coret. 14-nya lagi, 1, 1, 1, coret. Nah, sampai tersisa nggak ada yang dicoret yang belakang tuh. Nah, ada satu bagian yang nggak bisa dicoret lagi. Sisa angka kita tulis. 2 kali 2, kita tulis ya. 2 kali 2 kali 40. Kemudian yang ini 2 kali 2 kali H. 2 kali 2 kali H ditambah H. 2 kali 2 kali H itu 4H ditambah H. Nah, yang di sini 2 kali 2 itu 4 dikali 40. Berikutnya ada 4H, hanya 4 ditambah hanya 1, jadi ada 5H. Nah, 40 kita pecah. 4 kali 5 kali, jangan 5 dulu. 40 itu 8 kali 5 ya. 8 kali 5. Nah, angka yang sama kita coret. Kita ganti warna biru. 5, 5. Nah, 4 kali 8 itu 32. Jadi hanya sama dengan 32. Jawabannya adalah C. Gitu. Nah, ini dia. Coba. Yang ini bisa nggak kalian kerjakan? Tak tunggu ya jawabannya ya. Ini sudah ada jawabannya 10. Coba apa yang tadi tak sampaikan 1, 2, 3 nomor di atas bisa nggak digunakan untuk nomor 24? Gitu. Oke, semoga bermanfaat. See you.